Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kitab Risalatul Mu'amanah. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita diminta sabar Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sabar yang pertama, sabar di dalam taat kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar menahan untuk melakukan maksiat, karena di dalam melakukan maksiat itu kalau tidak sabar kita akan terjerumus maksiat. Tapi kalau menghadapi godaan maksiat, dosa, kita bisa mampu menahannya, maka berarti kita diarahkan untuk menjadi ahlul ibadah. Yang ketiga adalah sabar di dalam dosa-dosa masa yang lalu. Artinya kita jangan sampai berhenti untuk taubat, untuk memohon ampun pada Allah. Jadi kita bahas yang keempat. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nawabi imam bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha as-sabru ala makarih wa huwa nau'ani. Wa abu'ah wa arbi wa rabi'uha, dan yang keempat as-sabru alal makarih, sabar di dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Wa hiya nau'ani, dan itu ada dua macam bentuknya. Misalkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada orang tidak suka dengan kita, atau ada lagi bicaranya yang kita tidak suka, maka kita harus sabar. Tidak boleh melihat situasi kemudian kita langsung marah, itu nggak boleh. Jadi kita harus sabar. Bentuk yang pertama adalah terhadap sesuatu yang kita sukai adalah al-awalu, yang pertama, ma yahsulu minallahi bila wasitatin, yaitu perkara yang kita tidak sukai yang diperoleh dari Allah dengan tanpa perantara. Kal amrodi, seperti sakit. Bapak Ibu sekalian, Allah kan menguji. Jadi ujian dari Allah yang kita tidak sukai harus sabar. Karena siapa orang yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi Allah menjadikan satu bentuk kecintaannya adalah sakit. Di balik sakit itulah ada dua. Yang pertama menggugurkan sebagian dosa-dosanya. Dan yang kedua mengingatkan bahwa saat kita sehat itu ngapain saja? Ibadahkah atau perbuatan-perbuatan yang hubud dunia, urusan dunia itu. Yang kedua wal faqoh, seperti halnya situasi yang sulit, faqoh.
Mohon maaf yang tidak ini HP-nya ditutup ya, yang ibu-ibu yang lain. Yang kedua fakoh. Fakoh adalah situasi yang sangat berat. Rezeki kita seret, fakoh. Anak kita sedang ada ujian, fakoh. Dan kita dalam posisi yang sedang diuji terus, tidak naik pangkat, ini fakoh. Jadi keadaan fakoh ini adalah keadaan yang kita harus sabar. Karena tidak ada satupun itu yang flat, yang semuanya itu baik, tidak. Jadi hidup itu selalu ada keadaan yang sangat berat. Wadhihabil amwali, dalam keadaan krisis ekonomi. Misalkan ada COVID, kita sabar. Karena tidak ada musibah illa biidznillah, kecuali karena izin Allah. Jadi kita harus sabar. Nah, yang selanjutnya adalah wa mautil a'izzati minal aqarib wal ashab. Kita ditinggal wafat oleh orang-orang yang dekat dan orang-orang yang kita sayangi, para sahabat kita, kita juga harus sabar. Karena itu sesuatu yang kita tidak mampu untuk menghandle-nya. Orang dalam keadaan seperti ini berarti sedang diuji. Nah, ujian dalam menghadapi sesuatu yang kita tidak suka ini adalah dijalani, dihadapi dengan sabar. Wa yakhlu batinan, apa yang akan diperoleh dari orang yang sabar seperti ini adalah bitarkil jis'i, yaitu meninggalkan kerisauan hati. Hati kita menjadi tenang. Serahkan pada Allah, hati kita menjadi tenang. Meskipun ini kita sedang diuji terhadap situasi yang kita tidak inginkan, maka hasil yang kita peroleh adalah bitarkil jis'i, yaitu meninggalkan kerisauan, tidak ada risau. Wawat tabarrumu watadzahujuru, yaitu terhadap kejemuhan hati dan kemuakan hati. Marah itu akan hilang kalau kita sabar. Jadi ini yang kita peroleh dari aspek psikologi kalau orang itu sabar. Itu secara batin. Secara zahirnya apa? Wa zahiran bitarkis sakwa ilal khalqi. Yang kedua adalah secara hal lahiriah, kita akan meninggalkan marah dan mengeluh kepada manusia. Jadi dalam situasi fakoh, masa kita marah-marah kepada orang lain? Dalam keadaan krisis ekonomi, semua juga susah. Nah, sehingga kita mengurangi sikap yang suka marah kepada orang lain, dan kita akhirnya mengeluhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunkiduhu wasful illakil litayyib, namun tidak melanggar kesabaran jenis ini adalah untuk menjelaskan penyakit kepada dokter. Litabib, maaf, bukan litabib ya, litabib. Ketika kita sakit ke dokter, ya kita terangkan. Walaupun kita tidak suka dengan sakit, tapi kita kan menerangkan. Begini, gejalanya begini. Tapi artinya terangkan. Wa faidhanul ain indal musibah. Ya. Dan boleh untuk nangis, meneteskan air mata ketika ada musibah. Itu menunjukkan kita lemah. Tapi tidak boleh
nangisnya itu nangis yang di luar kewajaran. Ya, nangisnya itu apa ya? Histeris tidak boleh. Nah, dengan demikian yunakidhuhu lutamul hudud, melanggar kesabaran jenis ini ada sesuatu yang gangguan, yaitu adalah lutamul hudud, menampar pipi tidak boleh. Kita marah, kemudian marahnya itu melebihi batas, tidak boleh. Wasyakul juyub waniyahah, merobek maju, meratap. Nahu nahu dalik wa nahu dalik, itu juga nggak boleh. Jadi kalau marah, kalau sedih boleh, nangis boleh, tapi tidak boleh sampai menyiksa diri, merobek pakaian, melempar barang yang ada di depan kita, itu tidak diperkenankan kalau sedang ada ujian. Wa yab'atsu ala hadza sabril ilmi, dan yang dapat membangkitkan untuk bersabar jenis ini adalah untuk mengetahui bi annal jiz'a mu'limun fin nafsih, yaitu keresahan hati adalah yang dapat menyakitkan bagi dirinya. Semakin kita risau, semakin kita sedih, maka itu kita akan lebih sakitnya itu lebih parah. Jadi kita lagi diuji, nangis aja tiap hari, kemudian Haji Agus besok aja jadi dia yang ngaran lagi. Tapi keluarga kereta iya. mohon yang pendengar untuk dibantu ya, dimatiin dulu ya. Di mute. Jadi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bi annal jiz'a mu'limun fi nafsih. Karena kalau orang sakitnya berlanjut terus-menerus, dia justru akan menyakitkan dirinya. Wa ma'adzalik, dan Itu orang orang yang serang risau main. seperti ini mufawwatun litawab, Pak. ia Itu dapat main. meluputkan dari semua pahalanya bisa hilang, karena berarti dia tidak menerima keputusan Allah. Wa mujibul lil iqab, dan dia mewajibkan untuk mendapatkan siksaan karena tidak ridho terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna syakwa, dan sesungguhnya mengeluh ila malayastati'a ayan fa'an nafsahu, kepada orang yang tidak mampu memberi manfaat pada dirinya, wala an yaksifa anha dharran, dan yang tidak bisa menghilangkan dari masalahnya itu adalah minal 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 khimokah, adalah termasuk suatu yang khimokah, humkun, bodoh. Jelas orang sama-sama tidak bisa mampu menyelesaikan masalahnya, masih nangis di hadapan orang itu, berarti kan humkun, berarti orang itu pandir. Nah, karena itu nangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi sifatu kulli makhluk, orang yang suka mengeluh itu adalah sikap dari semua makhluk. Itu adalah wajar, tapi ada batas. Ayo Wa Agus ya. ma'adzalika fasyakwa dallatun ala Agus. adamil iktifai billah, Gambar dan menyertai hal itu maka mengeluh itu tanda atas ketidakpuasan pada Allah. Nggak boleh. Itu berarti tidak ridho terhadap putusan Allah, tidak ikhlas. Ditinggal suami, ditinggal istri, misalkan saling siapa yang dulu meninggalkan, itu berarti tidak ikhlas terhadap putusan Allah. Sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan melebihi. Karena itu tanda seseorang tidak
ridho terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ma fis sabru alal masaib, dan yang dapat membangkitkan rasa dari sabar ini adalah mengingat sesuatu yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Karena manusia itu tidak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah. Karena itu sabar. Wal ahadi wal faqadi minat thawab, dan berbagai wabah penyakit dari berbagai krisis ekonomi itu bisa mendapatkan pahala. Jadi kalau kita sabar kekurangan rezeki, itu berarti pahala yang akan didapat. Ada situasi COVID yang mewabah, kita sabar, insya Allah itu juga akan mendapatkan pahala karena kita ridho terhadap apa yang diujikan oleh Allah SWT. Wa anna Allah ta'ala a'lamu bima yasluhu lahu min nafsihi, bahwasanya Allah lebih mengetahui dengan sesuatu yang layak bagi seseorang dibandingkan dari dirinya. Ini yang Bapak Ibu sekalian yang kita tidak sabar kadang-kala. Kita ingin satu waktu ingin bisnis. Bisnisnya ingin sukses, tapi Allah tidak kehendaki. Kadang-kala kita marah. Padahal di balik rezeki yang akan diperoleh dari bisnis itu, ternyata bisnisnya tidak benar. Ada unsur ribanya, ada unsur haramnya. Ya. Kita tidak tahu, Allah lebih tahu. Katakan kita ingin jadi X, Penganjuk. tapi Allah mengendaki ini saja. Anda jadi guru saja. Jangan jadi bisnismen. Nah, ini ada rahasia yang Allah lebih tahu daripada kita. Karena itu, seringkali kita itu ngukur dengan keinginan kita. Padahal Allah lebih tahu terhadap keinginan. Apakah keinginan yang diberikan itu akan lebih manfaat atau lebih mudarat. Jadi karena itu, apa yang kita dapat, bikismatillah, yang didapatkan dari Allah apa saja, ya pangkat, ya rezeki, ya kekuasaan, ya pendapatan, terima. Jangan suudzon terhadap Allah, karena sesuatu yang diberikan oleh Allah itu Allah lebih tahu. Ya, a'lamu bima yasluhu lahu. Apa yang lebih bermanfaat buat kita itu Allah tahu. Kadang-kala kita kan iri. Itu kok yang jadi itu kok bukan ini. Nah, berarti ngerowai. Berarti dia ngeluh. Itu nggak boleh. Allah lebih tahu terhadap kemampuan kita. Kita itu cangkir atau sendok. Kalau sendok kita merasa cangkir, dikasih air, airnya terbuang. Tapi kalau kita memang cangkir dikasih air, ya banyak. Kadang-kadang itu artinya apa? Rezeki manusia itu macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Karena Allah sudah tahu. Orang yang dikasih rezeki kecil, ya, tapi tahu-tahu diberi apa apa itu OKB, orang kaya baru, biasanya apa? Biasanya digunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, artinya Allah tahu terhadap ukuran siapa kita, mendapatkan apa, untuk apa itu Allah jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Wa qala mu'allif hadzal kitab, terus beliau mengambil satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh aku akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan makanan buah-buahan. Ini Allah uji. Wa qala Allah aidan ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kalau dia itu sabar.
Nah, dengan demikian wa man lazimas sabra ala hadzal wajhi, dan siapa saja yang membiasakan sabar, lazimas sabar ala hadzal wajhi, dari dengan cara ini, maka adzakallahu khalawatu taslim. Maka Allah akan memberikan betapa nikmatnya lazatu, ya, khalawatu taslim. Indahnya pasrah itu di situ. Indahnya ridho di situ. Berarti kita mengambil, menerima apa yang diputuskan oleh Allah dengan taslim, serahkan, itu lebih tenang. Dan itu akan lezat dengan cara kita menyerahkan segala urusan untuk Allah. Dan cukuplah Allah menjadi wakil kita. Wa kafa billahi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Warohahu warrawahahu birokhir ridho, dan kita akan mendapatkan kenyamanan diri hati dan kenyamanan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya bukan main. Wasayati insyaallah taala dzikra ridha fima ba'dun, dan akan datang insyaallah penjelasan mengenai ridho di dalam kajian-kajian berikutnya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, al-babusani minal makarih, sabar dari perkara yang tidak disukai, ma yakunu min kibalil khalqi, yaitu sesuatu yang datang dari arah makhluk, minal adza fin nafsi wal iddi wal mal, berupa gangguan pada dirinya, terhadap harga dirinya dan hartanya. Wah, itu mestinya rezeki saya diambil, digosok, sabar. Wah, orang itu harta saya, harta artinya harta nafsun ya, artinya harga diri kita dijelek-jelekkan di depan orang, difitnah, sabar. Karena dengan cara ini apa? Wa yakhsulu kama syarbu ala dzalik, orang yang sabar atas hal seperti ini, dia akan mendapatkan kamal sabru, kesempurnaan sabar, bikafis nafsi an bu'dil mu'di, dengan menahan diri dan membenci dari orang yang menyakiti, ingkana musliman, kalau dia itu adalah orang muslim, wa an hubbis syarrilah, maka dia akan dari menyukai kejelekan yang orang itu menyakiti tersebut, sabar, difitnah sabar, dijelek-jelekan, dibuli sabar. Insya Allah Allah yang akan mengatur segalanya. Tanpa harus mendoakan, ya Allah balas dengan setimpal, tidak usah. Allah lebih tahu cara untuk membalas atas kejelekan orang lain terhadap kita. Orang yang menjeleki kita, kemudian kita balas dengan doa yang jahat, juga nggak boleh. Saya pernah dengar ada orang, ustadz yang besar, ustadz terkenal, tokoh, dalam ceramahnya, saya doakan sama anak cucunya menjadi orang yang kesulitan rezekinya, imannya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita harus sabar terhadap orang yang menyakiti kita itu. Ya. Wa kafil lisani an du'ai alahi, dan menahan lisan dari orang menyakiti itu. Jangan kita doakan yang jelek. Wa tarkil muwakhadati lahu ra'san, dan tidak mengambil tindakan balasan kepada orang itu sama sekali. Biarkan Allah yang membalasnya. Imma hilman wahtimalan, dengan sikap murah hati
dan sikap menanggung rasa sakit tadi, au afwan wa saf'an, dan sikap mengampuni dan memaafkan kepada orang itu, iktifaan bi nusratillahi fil awal wa rahbati fil tawabi fis sani. Karena cukup puas dengan pertolongan Allah itu jauh lebih baik daripada membalas kepada orang-orang itu, dan menginginkan pahala itu jauh lebih lebih baik untuk hal langkah kedua. Jadi kita nggak usah balas, biarkan Allah. Karena dengan sabar itu berarti kita akan mendapatkan waroh batin fithawabi fisani. Langkah keduanya kita akan mendapatkan apa, balasan dari Allah berupa sawab, berupa pahala. Wa qala al-mu'allif wa yaf'athu ala hadis sabru ilmi bima warada fi fadli kadmil ghaid. Yang dapat membangkitkan untuk bersabar jenis ini adalah meriwayatkan tentang keutamaan menahan marah. Yaitu kadmil ghaid. Ya. Yang kedua, wahtimalil adza, menanggung rasa yang disakiti, anin wal afwi anin nas, dan pemaaf kepada manusia. Ini adalah ciri orang yang baik, ciri orang takwa. Kita ingat di dalam satu ayat Al-Quran, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati uiddat lil muttaqin. Itu Allah akan bentangkan semua sawab pahalanya seluas langit dan bumi bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal am wal qadhimil ghaid wal afi anin nas. Itu tanda orang yang apa? Orang yang takwa itu adalah menahan amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia. Bukan seringkali malah sebaliknya, kan kita pembalasan lebih berat. Ya, awas, saya akan lakukan. Tidak boleh. Itu berarti bukan ciri orang yang takwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka beliau menyampaikan beberapa ayat. Wa qala Allah Ta'ala faman ghafa wa aslaha wa ajruhu Allah innahu la yuhibbul innallaha la yuhibbudz dzalimin. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada berbuat baik, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, ini ayat di dalam Asy-Syura 40. Di surat Asy-Syura 43 juga disebutkan. Bapak Ibu sekalian, masih dengar suara saya? Masih Pak Kiai. Bagus, Oke. bagus sudah, bagus. Jelas, Pak Masih Kiai. Pak Kiai jelas Pak. Jelas. Masih, Kiai. Karena di sini tahu-tahu gambarnya hilang. Saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaman sabara wa ghufira inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang tidak sabar, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan mereka itu adalah termasuk yang diutamakan. Di surat yang lain, di dalam hadis juga disebutkan, mangkadzima ghaizan walau sya'a ayung fidatu lafi lanafidahu mala Allahi qalbahu amnan wa imanan. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menahan amarah dan seandainya ia mau merelasikan ke amarahnya, maka pasti akan terrealisasikan amarah itu. Tapi Allah akan memenuhi hati orang itu dengan rasa aman dan keimanan. Jadi lebih baik kita adalah menjaga keimanan. Dan
kita agar bisa memiliki rasa aman. Nah, yang terakhir, wa qala alaihi salam yunati munati yaumal qiyamah liyakum man ajruhu 'ala Allah fayakumul afu anin nas. Akan berseru pada hari kiamat, hendaknya berdiri orang yang pahalanya atas tanggungan Allah. Siapa yang berdiri, orang yang mendapatkan pahala dari Allah itu? Fayakumu, maka berdiri al-afun al-afuna aninas, yaitu orang yang memaafkan sesama manusia. Maka dengan demikian orang yang pemaaf itu adalah orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazima sabru ala hadil wajhi, orang yang bersabar atas kesabaran cara ini, akramahullah wa husnul khuluq, ini adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah dengan akhlak yang bagus. Wa Rasul fadhail wa malakul kamalat, dan akhlak ini adalah akhlak bagus, puncak dari keutamaan dan poros dari berbagai kesempurnaan. Itu dari orang yang sabar, dilakukan dicoba apapun, maka kita akan mendapatkan pahala, dan ini disebutkan adalah wa malakul kamala, yaitu poros dari berbagai kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, la syai'al an la syai' la astagfirullah la syai'a athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan kecuali amal yang bagus. Wa innal abdu la yablughu bi husni khuluqihi darajata sahibis sholati wasyam. Dan sesungguhnya orang hamba pastilah yang mencapai dengan kebagusan akhlaknya dan derajatnya dari orang-orang yang puasa dan orang yang sholat. Dari orang yang sabar itu pahalanya bisa mencapai seperti orang yang sholat dan puasa. Wa qala salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ila wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum khuluqa. Yang paling baik saya cintai, kata Rasulullah, di antara kalian, dan yang paling dekat di antara saya di dalam satu majlisan yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat itu adalah ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling sempurna akhlaknya. Akhir Bapak Ibu sekalian, wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan husnul khuluq bastul wajhi. Akhlak yang bagus itu adalah berseri-seri wajahnya. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Kalau akhlak kita baik, senyuman kita baik, wajah kita menjadi bercahaya, dan itu menunjukkan dari sikap batin kita. Wa badlul ma'ruf, dan dia adalah dermawan di dalam hal pemberian, wa kafal adza, dan menahan diri dari saat dia disakiti orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada hari ini. Intinya kita diminta untuk sabar. Sabar yang pertama dalam hal taat, sabar kedua dalam hal menahan maksiat, sabar ketiga dalam hal mengingat dosa-dosa dulu, kita harus menyesal, nangis. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dosa dalam hal menerima sesuatu yang kita tidak kehendaki. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq
ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.